Oke. Pertama kita bahas kompleks labil dan inert ya terhadap reaksi substitusi ligan. Oke. Yang dimaksud dengan kompleks labil itu, yang dimaksud kompleks labil sama inert itu secara kinetik ya. Jadi kompleks labil itu ya kompleks yang sangat cepat bereaksi dan sangat cepat mengalami reaksi substitusi ligan seperti itu. Kalau dibuat kuantifikasinya, waktu paruhnya kurang dari 1 menit. Kalau dia yang inert itu bereaksinya lambat, berarti lebih dari 1 menit biasanya. Secara eksperimen, CR3 itu umumnya inert, ya, sedangkan CU2 itu umumnya labil. Nah, kenapa seperti ini nanti bisa dijelaskan pakai konfigurasi elektron di orbital D-nya ya. Setelah kita lanjut. Reaksi substitusi satu molekul terkoordinasi dan tidak koordinasi, hukum lajunya seperti itu. Waktu tinggal atau tau itu berbanding terbalik dengan konstanta laju reaksi ya. Jadi kalau konstanta laju reaksinya makin besar, artinya waktu tinggal dari kompleks itu semakin singkat, artinya dia semakin labil. Berarti kalau K makin besar, maka kompleksnya semakin labil. Ini rangkuman untuk beberapa kompleks terhadap ya labil atau tingkat kelabilan dan inert dari suatu kompleks yang mengalami substitusi ligan berupa air ya. Jadi pertukaran air saja sebenarnya. Jadi kalau punya larutan CuH2O 2+, itu secara alami sebenarnya terjadi pertukaran molekul air. Nah, kalau kita lihat semakin ke kanan itu semakin labil, semakin ke kiri semakin inert. Karena nilai K-nya semakin kanan itu semakin besar, semakin ke kiri itu semakin kecil, seperti itu. Nah, tapi kalau dari sini kita belum bisa kalau dari data ini kita belum bisa melihat kenapa sih yang yang di sebelah kanan itu kenapa K-nya besar, yang di sebelah kiri kenapa K-nya kecil. Nanti dapat dijelaskan dari konfigurasi elektronnya ya. Umumnya yang biloxnya 3+ itu, bilox 3+ di golongan B itu umumnya itu inert ya. Nah, alasannya kenapa nanti ada pengaruh high spin sama low spinnya. Oke, waktu tinggal molekul air pada ion ini sekitar 9,1, tetapan lajunya sangat kecil, jadi IR3+ itu inert secara kinetik, sedangkan CS+ itu sangat labil ya, karena tetapan lajunya itu sangat besar. Nah, ini dia. Kalau kita lihat di sini, untuk TI3+ itu K-nya sangat besar kan? Sangat labil. Kalau kita kan 3+, dia itu si vanadium 3+ itu tidak selabil TI3+. Kemudian kalau kita bandingkan V3+ sama V2+, yang lebih labil itu V3+, ya kan? Nah, tapi kalau kita bandingkan CR3+ sama CR2+, yang lebih labil itu adalah CR2+. Jadi kesimpulannya, tingkat kelabilan suatu kompleks itu dilihat dari ion logamnya. Ya. Kalau ion logamnya contoh CR2+ sama CR3+. Nah, setelah kita tahu dia ion logamnya bermuatan berapa, kita tentukan elektron di orbital D-nya itu ada berapa. Setelah itu kita buat pengisian elektronnya di orbital T2G sama di EG. Nah, kalau dia D3 dan dia T2, kalau kita ya pasti diisinya di T2G kan, 3 elektronnya. Nah, biasanya kalau D3 itu cenderung inert dia. Cenderung inert. Karena konfigurasi elektronnya itu sangat stabil, jadi dia cenderung inert di T3 itu. Tapi kalau kita lihat T1, T2, terus T2G3, EG1, itu sangat inert ya, karena terdapat elektron yang tidak berpasangan di situ. Dan konfigurasinya itu tidak sestabil dari T2G3. Karena T2G3 itu kan memenuhi prinsip
separuh penuh ya. Oke. Kalau kita disuruh membandingkan kalau dari data K, aku yakin udah bisa ya. Nanti kalau disuruh mana yang labil, CrH2O6 kali 3 plus atau CrH2O6 kali 2 plus, tinggal lihat aja ke mana yang lebih besar. K yang lebih besar berarti dia semakin labil, seperti itu. Nah, jadi tingkat kelabilan suatu kompleks itu, khususnya ion logamnya, kita lihat itu sangat dipengaruhi oleh ligan LFSE ya, delta 0 ya, delta 0. Seperti itu. Umumnya yang D3 itu D3, terus D4, D5, D6. Syaratnya dia harus low spin. Yang low spinnya itu bakalan inert. Kalau kita lihat seperti ini. Nah, kompleks oktahedral, kita bahasnya masih oktahedral ya yang di sini. Kompleks oktahedral yang LFSE-nya tinggi atau delta 0-nya tinggi, tidak ada elektron di EG, ya. Nah, konfigurasinya yaitu D3 atau low spin D4, D5, D6, atau segi 4 datar D8, itu sangat inert. Artinya kalau tidak ada elektron di EG-nya, dia bakalan inert. Umumnya seperti itu. Tapi kalau kompleks oktahedral, yang dia high spin atau ligannya ligan lemah nanti, LFSE-nya rendah, maka dia pasti labil ya. D1, D2 itu pasti labil. Untuk yang karena D1, D2 kan nggak termasuk high spin sama low spin ya. Jadi D1, D2 itu udah pasti labil. D3 juga tidak termasuk high spin sama low spin, tapi D3 digolongkan inert karena konfigurasinya itu mengikuti aturan setengah penuh ya. Nah, untuk D4, D5, D6 itu kan bisa high spin sama low spin. Yang low spinnya itu inert karena tidak terisi elektron di EG, sedangkan yang high spinnya itu labil karena terisi elektron di EG. Sedangkan untuk D7, D9, D10 itu pasti labil karena pasti terdapat elektron di orbital EG. Seperti itu. Istilah stabil atau tidak stabil secara termodinamika tidak terkait dengan inert atau labil secara kinetik. Ya pasti tidak terkait karena yang kita pandang di sini adalah seberapa cepat kompleks tersebut mengalami reaksi substitusi, bukan seberapa stabil produk yang terbentuk atau reaktan yang bereaksi. Kita nggak memandang itu, yang kita lihat itu seberapa cepat dia mengalami reaksi pertukaran itu. Maka tidak ada kaitannya stabil tidak stabil. Di sini yang kita lihat itu adalah inert atau labil. Seperti itu. Contohnya, NiCN42- itu sangat stabil secara termodinamika. Artinya produk kompleks NiCN42- itu sangat stabil. Karena tetapan kesetimbangan pembentukan kompleksnya itu sangat besar ya, pasti ya. KF-nya sangat besar. Tetapi kompleks tersebut labil secara kinetika karena dia dapat mengalami reaksi pertukaran ligan, substitusi ligan, yaitu ligan CN. Jadi dia secara kinetik dia labil, secara termodinamika dia stabil. Jadi nggak mesti secara kinetik labil terus secara termodinamika harus tidak stabil, nggak mesti ya. Jadi tidak ada kaitannya seperti itu. Selanjutnya yang kita bahas itu mekanisme. Nah, mekanisme reaksi substitusi itu ada 2 secara garis besar. Ada 3 nanti, interchange 1 lagi ya. Yang pertama disosiatif, yang kedua itu asosiatif. Disosiatif itu pertama terjadi itu pemutusan ikatan dulu. Jadi ligan, kemudian masuk ligan yang baru, seperti itu kalau disosiatif. Kalau asosiatif, ligan yang baru nempel, terus si ligan yang living groupnya itu baru lepas. Jadi kalau disosiatif itu zat antaranya itu mengkerut karena menjadi koordinasi 5, sedangkan kalau dia asosiatif zat antaranya itu akan meningkat, membesar volumenya karena bilangan koordinasinya menjadi 7. Seperti itu. Profil reaksinya jadi seperti ini secara umum ya. Untuk disosiatif sama asosiatif lumayan mirip sebenarnya. Jadi dia membentuk zat antara, kemudian zat antaranya berubah menjadi produk seperti itu. Oke. Nah, zat antara yaitu ini, itu dapat diisolasi. Sedangkan keadaan tereksitasi tidak bisa
tidak terdeteksi ya. Tapi kalau di kimia organik sebenarnya itu bisa dideteksi pakai laser ya. Tapi ini nggak tahu kalau di kimia kompleks itu bisa dideteksi atau tidak. Nah, ini merupakan proses disosiatif ya, karena tahap awalnya uh, nggak bisa coret-coret ya. Oh, ini pen. Oke. Karena clear. Ya, nggak seru. Oke. Karena tahap awalnya itu terjadi pelepasan MX ya. Jadi dia merupakan proses disosiatif, kemudian terjadi penggabungan. Nah, ini nanti kita disuruh menuliskan menuliskan persamaan hukum lajunya, ungkapan hukum lajunya menggunakan pendekatan steady state. Kalian masih ingat ya yang steady state yang di dinamika? Kurang lebih sama aja sebenarnya. Pasti ini termasuk order satu semu harusnya ya. Nah, dengan pendekatan steady state diperoleh seperti ini persamaannya, terus K-nya berarti K kecil ini konstanta totalnya itu bakalan seperti ini, ya kan? Jadi kalau kita lihat di sini, mekanismenya itu merupakan disosiasi. Kenapa? Karena hukum lajunya R sama dengan K dikali MX ya. Jadi kenapa kita bisa simpulkan disosiasi? Karena laju reaksi hanya bergantung sama konsentrasi kompleks awal ya, konsentrasi CMX, tidak bergantung sama gugus masuk. Hal ini sesuai dengan tahap penentu lajunya. Tahap penentu laju reaksi di bagian disosiatif ya harusnya tahap paling lambat itu tahap pemutusan ikatan ya secara teori. Nanti kita bahas di mekanisme Eigen-Wilskin kalau nggak salah namanya. Nah, di situ nanti dia jelasin tahap penentu laju reaksi dari disosiasi itu tahap paling lambat itu pemutusan ikatan. Ini dapat dilihat R berbanding lurus dengan MX. Jadi kalau gugus masuk yaitu Y, kalau gugus masuk tidak mempengaruhi laju reaksi, artinya itu pasti disosiasi. Kalau Y mempengaruhi laju reaksi, itu nanti asosiatif seperti itu. Ini orde satu semu terhadap MX ya, orde satu semu, karena nanti kita buat konsentrasi dari Y-nya itu berlebih. Ketika konsentrasi Y-nya itu berlebih, maka yang kita peroleh itu nanti tinggal K1 saja. Jadi K1 MX seperti itu. Nah, kalau ini asosiatif ya. Kalau ini asosiatif, kalau kita turunkan nanti pakai teori steady state, kita bakalan mendapatkan ini. Nah, kalau kita lihat di sini, hukum lajunya itu merupakan fungsi dari konsentrasi kompleks awal sama konsentrasi gugus masuk yaitu Y. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari mekanisme asosiatif seperti itu. Karena tahap yang paling tahap paling lambat biasanya di proses asosiatif itu yang beda dari disosiatif itu yaitu proses pemasukan dari si Y-nya seperti itu. Jadi kalau Y-nya itu berbeda, contohnya Cl- sama Br-, tentu kemampuan Cl- sama Br- untuk bergabung dengan kompleks awal itu berbeda. Jadi sangat dipengaruhi oleh konsentrasi Y-nya dan jenis Y-nya siapa. Seperti itu. Terus kita lanjut, ini profil mekanisme reaksi untuk ini asosiatif, ini disosiatif ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini tuh berbeda gitu ya. Jadi ini kan kalau kita lihat di sini awalnya itu, di sini energi aktivasinya sangat tinggi dulu, baru rendah ya kan. Nah kalau di disosiatif di sini rendah terus tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti yang asosiatif itu rendah dulu baru tinggi ya. Terus ini malah kebalikannya, tinggi baru rendah. Nah, seperti yang dibuat
Pak Nyoman ya, dibuat Pak Nyoman, nanti di bawah ada kesimpulannya seperti itu. Jadi ini hanya secara umum saja, tapi tidak selamanya profil reaksinya seperti ini. Jadi bagaimana kita bisa tahu mekanismenya asosiatif sama disosiatif? Nanti yang kita lihat itu adalah besaran volume teraktivasi, salah ya istilahnya. Nah, kita lihat nanti besaran itu, bukan dari profil reaksinya saja. Mekanisme yang lain yaitu interchange. Jadi interchange itu di antara asosiatif sama disosiatif, seperti itu. Terjadi ketika pelepasan gugus bersamaan dengan pengikatan gugus baru. Oke. Jadi kalau ini mirip mekanisme reaksi apa ya? SN2 ya, mirip SN2 di keadaan transisinya. Pada mekanisme ini tidak ada zat antara, tetapi berbagai keadaan transisi mungkin terjadi. Oke, jadi nggak ada zat antara ya, jadi dia hanya satu puncak aja nanti. Ada dua tipe interchange, yaitu ya ID, interchange disosiatif. Kalau interchange disosiatif berarti yang dominan itu adalah pemutusan ikatan. Oke, jadi yang lebih dominan adalah pemutusan ikatan daripada pembentukan ikatan. Jadi kalau ID itu mirip dengan disosiatif, artinya laju tidak bergantung pada gugus masuk atau konsentrasi C-nya. Sedangkan kalau IA, pembentukan ikatan lebih dominan daripada pemutusan ikatan. Jadi karena pembentukan ikatan sangat lebih dominan, maka laju sangat bergantung sama gugus masuk atau konsentrasi Y-nya. Nah ini profil reaksi dari asosiatif, disosiatif, sama interchange, seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi dari profil reaksi paling yang sebelumnya, ini berbeda ya. Tadi kan asosiatif itu tinggi baru rendah. Kalau di sini rendah baru tinggi. Jadi profil reaksi itu bisa jadi beda-beda, tergantung reaksinya seperti apa, ligannya apa. Nah, itu sangat tergantung itu. Terus kita lihat parameter aktivasi di sini. Parameter aktivasi, jadi yang kita tinjau itu dari keadaan pereaksi sampai transisi, seperti itu. Makanya yang kita hitung itu adalah delta G teraktivasinya, atau delta G aktivasi, seperti itu. Double decker itu yang tanda plus-plus itu artinya aktivasi. Oke, ini mungkin udah ingat lah delta G sama delta H-T delta S. Kita lanjut ke sini. Nah, persamaan Eyring ini merupakan hubungan antara tetapan laju, yaitu K, terhadap entalpi dan delta S. Nanti kita plotnya itu len KT, len K per T, terhadap seperti ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau dikasih data, tinggal plot len K per T terhadap seperti, maka kita akan mendapatkan intercept-nya itu adalah len K aksen per H. K aksen itu tetapan Boltzmann, H itu tetapan Planck, delta S yang kita inginkan, R itu tetapan gas ideal. Jadi nanti tinggal bisa dicari ya. Nanti gradiennya sama dengan min delta H double decker per R. Seperti itu. Oke. Nah, nilai delta S disebut sebagai entropi aktivasi, berguna untuk membedakan mekanisme asosiatif atau disosiatif. Kalau kita lihat tadi, kalau dia disosiatif kan dari kompleks awal itu M itu kan nanti terjadi pemutusan ikatan, ya kan? Kalau dia asosiatif, delta S-nya bakalan bernilai negatif. Kenapa? Karena awalnya 2 menjadi 1. Yang dimaksud 2 itu apa? Kompleks sama gugus masuk menjadi koordinasi 7. Jadi kalau tulis ini clear dulu. Kalau kita tuliskan asosiatif kan gini, M, L, 5X misalkan, terus tambah Y, yaitu gugus masuk, nanti dia menjadi ML5XY. Nah, seperti itu ya. Jadi awalnya 2 di sini menjadi 1 molekul. Awal 2 molekul jadi 1 molekul. Kalau kita lihat pasti itu entropinya itu bakalan menurun ya. Jadi makanya delta S-nya jadi negatif. Nah, karena ada penurunan entropi. Sedangkan kalau disosiatif kebalikannya, karena awalnya ML5X menjadi ML5 plus X. Jadi
awalnya 1 menjadi 2, tentunya entropinya meningkat seperti itu. Oke. Nah, tetapi terkadang disosiatif itu pada proses disosiatif tidak selamanya delta S aktivasinya itu positif. Ya, tidak selamanya meningkat. Kenapa? Karena terkadang pelarut dapat menghasilkan nilai entropi yang negatif walaupun mekanisme terjadi secara disosiatif. Nah, ini tuh maksudnya seperti ini. Kalau disosiatif tadi tuh gini kan, 5X menjadi ML5 plus X. Nah, awalnya kan kalau tadi tinjauan delta S-nya hanya dari reaktan-reaktannya, pelarutnya kita abaikan. Tetapi terkadang pelarut itu juga berperan penting dalam menentukan entropi sistem kita. Jadi kalau kita lihat awalnya kan si kompleks Ml5X ini kan larut dalam air kan. Kalau dia larut dalam air pasti ada molekul-molekul air di sekeliling Ml5X ini. Oke. Jadi kita tinjau entropi dari molekul-molekul air ya, yang bulat-bulat yang aku tulis itu. Coba bedakan dulu warnanya. Jadi misalkan ini molekul airnya. Nah, keadaan susunannya anggap aja seperti itu sebelum disosiasi. Nah, setelah disosiasi tentu kita akan mendapatkan tentu kita akan mendapatkan kompleks yang lebih kecil, yaitu koordinasi 5. Nah, pada kompleks yang lebih kecil tentu molekul air akan lebih rapat ya, akan lebih dekat dengan kompleksnya ya. Akan lebih tersusun dengan rapi, begitu juga dengan di X-nya. Nah, inilah yang menyebabkan karena susunan molekul air yang awalnya renggang, terus menjadi lebih dekat lebih teratur. Nah, itulah yang menyebabkan entropi air dari renggang menjadi teratur, entropi pelarutnya, ke dalam hal ini air, akan menurun. Nah, jadi delta S keseluruhannya itu menjadi negatif. Itu efek dari pelarut sebenarnya. Dapat dijelaskan seperti itu. Nah, karena adanya fakta pelarut dapat menjadikan entropi pada disosiatif itu juga bernilai negatif. Jadi kita terkadang delta S aktivasi tidak dapat digunakan sebagai juri untuk menentukan prosesnya asosiatif atau disosiatif. Oleh karena itu, kita gunakan parameter yang lain untuk menentukan mekanisme itu asos A atau D, yaitu kita gunakan parameter volume aktivasi. Nah, volume aktivasi itu dapat digunakan untuk membedakan mekanisme A atau D. Nah, mekanisme A, volume keadaan transisi lebih kecil dari volume pereaksi. Nah, yang kita lihat itu jangan koordinasi 7, kan A itu koordinasi 7. Si D itu koordinasi 5. Harusnya volume keadaan transisi si A-nya lebih besar dong. Nah, jangan lihat di situnya, tapi yang kita lihat itu nanti adalah persamaan di sini. Nanti aku jelasin. Nah, untuk saat ini coba kita pahami aja dulu. Untuk A, volume aktivasinya negatif, ya. Volume aktivasinya negatif, delta V aktivasinya negatif, sedangkan D, delta V aktivasinya itu positif, seperti itu. Nah, jelasinnya ini fakta ya, ini hasil eksperimen. Jadi kalau kita lihat di sini dari V2 sampai Ni2 itu terjadi peningkatan delta V, artinya dari Fe sampai Ni delta V-nya positif, berarti itu kalau ada kompleks Fe sampai Ni H2O6 plus itu berarti mekanismenya nanti disosiatif. Tapi kalau V H2O6 kali 2 plus berarti mekanismenya asosiatif. Nah, itu dijelaskan karena ada penambahan elektron non-ikatan atau elektron non-ikatan non-bonding di orbital 3D sehingga delta V-nya itu menjadi negatif menuju positif. Jadi semakin banyak elektron non-ikatan di orbital 3D, maka dia akan cenderung melalui mekanisme disosiatif seperti itu, karena delta V-nya akan bernilai positif. Nah, bandingkan antara V3 dan V2. V3 dan V2 yang lebih negatif itu adalah V3. Kenapa? Jadi V3 itu lebih negatif dibandingkan V2+.
Ya sama alasannya ya. Karena V3 itu elektronnya lebih dikit. V2 kan elektronnya lebih banyak. Tentu karena elektron di orbital D pada V2 itu lebih banyak, pasti nilai delta V-nya itu lebih positif dibandingkan nilai delta V dari V3+. Begitu juga dengan Fe3+ dan Fe2+. Oke. Nah, sekarang aku coba menjelaskan kenapa delta V pada disosiasi itu positif dan delta V pada asosiasi itu atau asosiatif itu bernilai negatif seperti itu. Oke, kita bahas ya. Kalau kita tinjau dulu disosiatif, oke? Kita tinjau disosiatif. Kalau disosiatif kita punya mekanisme yang seperti ini, Ml5X, oke, menjadi Ml5 plus X. Oke, ini kan prosesnya kesetimbangan tadi ya. Ini, kalau kita lihat tadi di hukum laju yang paling awal tuh. Nah, itu kesetimbangan prosesnya. Nah, kalau kita lihat di sini, katanya mekanisme disosiatif, V aktivasinya lebih besar dari keadaan awal jika tekanan diperbesar, tetapan laju jadi V-nya itu lebih besar dari keadaan awal jika tekanan diperbesar karena tetapan laju menurun. Nah, seperti ini kita jelaskan ya. Kalau pada disosiatif tekanan diperbesar, yang terjadi adalah kita itu dapat menggabungkan lagi. Kan awalnya kita inginnya ML dengan X itu kepisahkan menjadi ML5 sama X. Kalau kita perbesar tekanannya, artinya kita menjadikan susunan jarak antara ML5 dan X yang sudah terpisah itu menjadi lebih dekat lagi karena tekanan sistem itu diperbesar. Karena jarak mereka ini sama ini, karena jarak ML5 dengan X itu semakin dekat, artinya kemungkinan membentuk ML5X lagi itu semakin besar dong. Karena kemungkinan membentuk ML5X itu semakin besar, artinya tetapan lajunya menurun, artinya laju disosiasi atau pemutusan ikatannya itu menurun, seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan tetapan lajunya itu menurun. Karena adanya penambahan tekanan, memungkinkan ML5 dan X itu membentuk ML5X kembali. Nah, kalau kita lihat dari rumus, ketika P itu meningkat, artinya P2 itu ketika P itu besar meningkat, berarti V2 lebih besar daripada V1. Nah, artinya nilai ini akan bernilai negatif karena tetapan laju menurun, berarti tetapan pada P1 lebih besar daripada tetapan pada P2. Ya. Itu bukan KP ya, ini tetapan laju pada P1 dan pada P2. Nah, karena KP1 lebih besar pada KP2 pada P2, maka nilai ini akan positif seperti itu. Negatif, positif, ini negatif ketemu negatif, berarti nanti delta V yang kita peroleh apa? Positif ya. Jadi ini bakalan bernilai positif. Itu yang menjadikan disosiasi itu bernilai positif nanti di delta V-nya seperti itu. Kalau kita lihat dari rumusnya. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita lihat asosiatif ya. Kalau kita lihat asosiatif seperti ini, kita hapus dulu yang ini. Kita lihat asosiatif. Kita lihat asosiatif. Asosiatif lebih ke V-nya lebih kecil dari keadaan jika tekanan diperbesar, tetapan laju meningkat. Iya pasti karena kalau dia asosiatif itu ML5X plus Y ya. ML5X plus Y menjadi ML5XY. Nah, seperti itu, ML5XY. Jadi ketika tekanan kita perbesar, maka kemungkinan ML5X dan Y untuk bergabung itu ya semakin besar. Maka tetapan lajunya itu meningkat. Jadi tetapan lajunya itu meningkat. Oke. Maka tetapan laju ini kan kalau
P2 lebih besar pada P1, maka nilai ini negatif. Karena tetapan laju meningkat, maka ln Kp1 per Kp2 ini akan bernilai negatif. Jadi dari hasil ini kita akan memperoleh delta V akan bernilai negatif. Jelas ya? Oke, seperti itulah penjelasan kenapa delta V pada mekanisme D itu positif dan delta V pada mekanisme A itu bernilai negatif. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini penjelasan aja. Oke, kita lewat aja ya, nanti bisa baca sendiri. Oke, kita bahas sekarang itu substitusi pada kompleks segi 4 datar. Kompleks segi 4 datar terbentuk pada ion logam transisi dengan konfigurasi D8 ya. Pada umumnya jadi konfigurasi kompleks dengan segi 4 planar itu pada umumnya itu kalau D-nya itu D8 biasanya. Nah, konfigurasinya itu yang itu dari rutenium 1+, IR1+, B2+, dan seterusnya digunakan sebagai model karena dia reaksi substitusinya berlangsung lambat ya, mudah diamati. Jadi mudah diamati. Kalau dari sini kita lihat juga tadi D8 itu yang di tahap awal tadi tuh yang labil sama inert, D8 itu merupakan inert ya. Merupakan kompleks segi 4 planar itu kalau D8 itu umumnya inert seperti itu. Contohnya PT2. Reaksi substitusi nukleofil pada kompleks segi 4 datar umumnya terjadi melalui mekanisme A atau IA, nilai entropi dan volume aktivasi yang negatif. Tahap penentu laju adalah tahap asosiatif. Ini merupakan dari kenapa kita bisa simpulkan seperti itu, faktanya seperti itu melalui hasil eksperimen ya. Jadi ya, kita lihat untuk beberapa kompleks seperti ini, delta S sama delta V yang kita peroleh itu bernilai negatif, ya pasti dia melalui mekanisme asosiatif. Kenapa kompleks segi 4 datar ini lebih cenderung asosiatif juga dapat kita jelaskan dari jumlah ligannya ya. Jadi jumlah ligan kalau dia segi 4 datar kan masih 4 tuh. Jadi sangat mudah untuk atom logamnya itu menerima elektron dari ligan yang lain. Jadi asosiatif dulu, gabung dulu ligannya, baru dilepasin gugus lepasnya. Itu alasannya. Nah, hukum lajunya itu ternyata kita amati, kalau dia asosiatif seharusnya kalau dia asosiatif, cukup hanya ini aja ya seharusnya, kalau dia asosiatif. Jadi, hanya bergantung dengan konsentrasi kompleks awal sama konsentrasi gugus masuk, yaitu si Y-nya. Tetapi yang kita amati hukum laju untuk reaksi yang ini, untuk reaksi yang ini, yang kita amati itu hukum lajunya seperti ini. Artinya ini tuh ada pengaruh dari zat lain. Jadi pada mekanismenya itu ada pengaruh dari solvent biasanya. Jadi ada jalur reaksi yang paralel. Oke. Kita lanjut dulu ya. Nah, pada saat konsentrasi Y berlebih, maka kita anggap konsentrasi Y itu konstan ya. Kita anggap konsentrasi Y itu konstan. Jadi kita bisa merubah persamaan ini menjadi Kops dikali konsentrasi kompleks awal. Jadi Kops itu sama dengan K1 tambah K2Y. Jadi kita buat Y-nya konstan, sehingga kita bisa masukkan konsentrasi Y itu ke dalam konstanta observasi kita atau yang kita amati seperti itu. Nah, kita plot antara Kops sama konsentrasi Y. Jadi kita buat Kops itu sebagai sumbu Y dan Y itu sebagai sumbu X. Kalau kita peroleh si K2 itu sebagai gradien, sedangkan interceptnya K1. Nah, kalau kita lihat dengan gugus Y yang berbeda, SCN- dan BR- itu nanti gradiennya akan berbeda atau K2-nya akan berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa gugus masuk sangat berperan penting ya, sangat berperan penting dalam menentukan
cepat atau lambatnya proses substitusi pada kompleks segi empat datar. Ini masih diamati pada pelarut yang sama ya. Nah, sekarang kita coba lihat apa pengaruh pelarut terhadap proses mekanisme substitusi pada segi empat datar. Nah, dua notasi hukum laju yang pada persamaan ini, yaitu K1 dan K2, K1 dan K2, adanya K1 dan K2 itu menunjukkan dua substitusi terjadi secara paralel, yaitu substitusi langsung. Yang dimaksud substitusi langsung itu adalah tidak ada peran dari pelarut ya. Jadi gugus masuk itu langsung menggantikan gugus lepas. Ditunjukkan persamaan K2Y. Jadi persamaan K2Y itu menunjukkan substitusi terjadi secara langsung. Jadi X lepas, jadi Y masuk, X langsung lepas seperti itu. Tetapi masih terdapat besaran K1. Nah, besaran K1 itu berasal dari tahap solvolitik. Solvolitik berarti itu berasal dari kata solvent ya. Jadi itu pengaruh solvent di situ. Molekul pelarut menggantikan gugus lepas dulu. Jadi kan tadi PTL3X, PTL3X-nya atau kita sederhanakan di sini awalnya kan MX tuh. Itu solvent. Jadi X-nya digantikan S dulu, baru S-nya digantikan Y. Nah, itu yang dimaksud dengan pengaruh dari solventnya. Jadi yang di sini itu K1 ini tidak bergantung sama konsentrasi si Y-nya. Kenapa sih tidak bergantung sama konsentrasi? Ya kan di sini berpengaruh si Y-nya. Karena tahap penentu laju untuk jalur yang di bawah, ini, tahap penentu lajunya adalah substitusi X oleh solvent. Seperti itu. Oleh karena itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi Y untuk jalur reaksi yang di bawah. Makanya besarannya hanya K1. K1 hanya dipengaruhi oleh konsentrasi dari kompleks awalnya saja. Kalau di sini, untuk mekanisme yang di atas itu dipengaruhi oleh konsentrasi kompleks awal sama si Y-nya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini mekanismenya, kalau kita lihat secara molekular, oke, kan dia masih asosiatif ya. Jadi, dia asosiatif. Jadi, kita punya kompleks awal seperti ini. Terus dia asosiatif, masuk terlebih dahulu solventnya. Ini untuk yang pengaruh solvent ya. Solventnya masuk, kemudian X-nya keluar, diperoleh ini. Terus Y masuk, koordinasi 5 lagi, baru solventnya keluar. Atau mekanismenya secara langsung, jadi Y masuk, X langsung keluar. Jadi ini K2Y yang tadi, di sini K2Y, sedangkan yang di sini itu adalah keseluruhan ini itu hanya dipengaruhi oleh K1. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat pengaruh konsentrasi Y. Dalam hal ini piridin ya. Mekanisme ini didukung oleh data kinetik, laju reaksi bergantung pada gugus masuk Y. Nah, itu laju reaksinya bergantung pada gugus masuk. Jadi terbukti ya. Laju reaksi itu bergantung pada gugus masuk untuk proses asosiasi. Hal ini dilihat dari ini. Nah, pada konsentrasi PY yang berbeda-beda, kita akan mendapatkan konstanta laju yang berbeda-beda. Itulah yang menyebabkan kesimpulan kita bahwa konsentrasi Y pada proses asosiasi itu sangat mempengaruhi tetapan laju. Kalau dia nggak berpengaruh, kalau nggak berpengaruh sama laju, nah cara baca datanya biasanya berapapun konsentrasi Y-nya itu K-nya tidak terlalu signifikan perbedaannya. Oke, selanjutnya kita lihat pengaruh pelarut ya. Jadi pengaruh pelarut pada berbagai reaksi yang sama. Nah, dengan konsentrasinya, dengan reaksinya itu kita lihat ini. Nah, reaksi ini pada diklorometan itu K-nya segini, pada aseton lebih besar lagi. Hal ini menunjukkan bahwa
pelarut itu juga sangat mempengaruhi proses proses substitusi pada segi 4 planar. Sedangkan dari data yang di sebelah kiri, ini menunjukkan bahwa ini konsentrasi Y. Jadi ketika jenis Y-nya itu berbeda-beda, kita akan amati nilai K2 yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan juga bahwa jenis ligan, jenis gus masuk itu sangat mempengaruhi laju reaksi dari proses substitusi tersebut. Oke, kita percepat aja karena masih banyak bahasan kita ya. Oke, selanjutnya ini kita bahas efek trans namanya. Di sini, udah. Substitusi pada kompleks PT2 segi 4 datar. Oh iya, ini kalau kita lihat tadi kan persamaan K-ops-nya aku sampai lupa. Satu lagi. K-ops itu kan K-ops dengan K1 tambah K2Y. Oke, gini kan. Nah, karena K-ops terhadap konsentrasi Y itu linear, maka hal ini menunjukkan bahwa proses substitusi itu orde 1 merupakan orde 1 terhadap konsentrasi Y-nya ya. Karena dia linear hubungannya. Jadi hal itu menunjukkan bahwa data ini mengindikasikan reaksi orde 1 terhadap konsentrasi Y. Konsentrasi gus masuk. Sekarang kita bahas efek trans. Nah, efek trans ini berasal dari fakta karena substitusi pada kompleks PT2 segi 4 datar itu dia stereo retentif. Jadi dia mempertahankan stereokimianya. Nah, kompleks trans menghasilkan kompleks trans, sedangkan kompleks cis menghasilkan kompleks cis. Jadi dia sangat stereo retentif. Awalnya trans ya, akhirnya juga akan jadi trans. Oke, efek trans adalah kemampuan ligan T. Ligan T itu adalah ligan yang berseberangan dengan gugus lepas. Dalam hal ini gugus lepasnya adalah X ya. Nah, kita lihat di sini. Oke. Di reaksi ini kita bisa melihat urutan penambahan ligan itu sangat mempengaruhi produk yang dihasilkan. Kalau awalnya kita tambahin NH3, kita akan dapatkan ini. Terus ditambahkan NO2Cl, kita akan dapatkan cis. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita tambahkan NO2 dulu, kita dapatin ini, terus tambahkan NH3, kita dapatnya trans. Jadi dari fakta ini, dapat dilihat bahwa urutan substitusi ligan berpengaruh pada produk yang dihasilkan. Nah, kenapa yang di sini dihasilkan cis, kenapa yang di sini itu dihasilkan trans seperti itu ya? Nah, karena antara Cl dan NH3, antara Cl dan NH3 yang lebih kuat efek transnya itu adalah Cl ya. Lebih kuat efek transnya itu adalah Cl. Oke. Gugus lepasnya siapa ya? Pasti Cl ya. Jadi gugus lepasnya adalah Cl. Jadi karena efek trans Cl itu lebih besar, maka Cl ini yang lepas digantikan oleh NO2 seperti itu. Sedangkan dalam hal ini efek trans NO2 itu lebih besar daripada efek trans Cl. Jadi Cl yang lepas itu adalah Cl yang trans terhadap NO2. Jadi ini yang lepas digantikan oleh NH3. Nah, dari mana kita tahunya efek trans NH3 lebih kecil daripada efek trans Cl? Nah, nanti kita lihat dari kemampuan sigma donasinya ya. Nah, pengaruh trans terkait dengan kemampuan sigma donor pada ligan T, karena ion pusat menggunakan orbital yang sama untuk berikatan ligan pada ligan yang posisinya trans. Jadi ligan yang satu berikatan kuat, maka ikatan dengan posisi trans menjadi lemah. Maksudnya gini, kalau kita punya T dengan X, kita punya kompleks ini, kita punya kompleks TMX, kan gini ya, kan T sama X itu berseberangan. Nah, kalau
orbital yang digunakan M untuk berikatan dengan T dan X itu orbital yang sama ya. Jadi orbital yang sama. Kalau kemampuan T untuk mendonasikan elektron itu sangat lebih besar dibandingkan kemampuan X untuk mendonasikan elektron, yang terjadi adalah ikatan T dengan M itu semakin kuat. Jadi ini sangat kuat ikatannya. Karena kemampuan T untuk donor itu lebih besar dibandingkan X ya. Nah, karena ikatan T dengan M itu lebih kuat, maka overlap T dengan M itu lebih besar dibandingkan overlap M dengan X. Jadi sini ikatannya sangat lemah. Artinya, X itu akan semakin mudah lepas di sini. Nah, itu yang dimaksud dengan efek trans. Dari situlah awal munculnya istilah efek trans, yaitu karena kemampuan sigma donasi salah satu ligan itu lebih kuat dibandingkan ligan di seberangnya, seperti itu. Kita lihat di sini urutannya itu seperti ini ya. Jadi dari H- sampai OH- kemampuan sigma donasinya itu menurun ya. Jadi yang lebih mudah mendonasikan elektron itu adalah atom yang kurang elektronegatif ya. H itu kan kurang elektronegatif dibandingkan OH- ya, pasti H itu sangat mudah mendonasikan elektron ya, seperti itu. Oke, ini tinggal lihat di urutan aja ya. Oke. Kita lanjut. Pada keadaan transisi, yaitu koordinasi 5, terjadi peningkatan densitas elektron. Benar dong, karena kan terjadi penambahan ligan, jadi kerapatan elektron pada keadaan transisi itu akan meningkat. Nah, karena terjadi peningkatan elektron tersebut, maka harus distabilkan dengan cara kelebihan elektron itu harus diambil oleh atom yang lain. Nah, ligan TAP akseptor yang dapat menerima peningkatan densitas elektron ini dapat menstabilkan keadaan transisi. Jadi karena adanya kelebihan elektron tadi, harus distabilkan dengan cara diambil kerapatan elektronnya sebagian. Yang dapat mengambil kerapatan elektron itu, yang dapat menerima kerapatan elektron itu adalah ligan T yang bersifat P akseptor. Apa yang dimaksud dengan P akseptor? P akseptor itu adalah ligan-ligan yang memiliki orbital P bintang ya. Mirip dengan apa namanya? Yang istilah di UTS 2 tuh yang waktu itu. P donor, P akseptor seperti itu. Nah, ligan-ligan yang memiliki kemampuan P akseptor biasanya ligan-ligan yang memiliki ikatan rangkap ya, seperti CN-, CN-, CO. Nah, inilah ligan-ligan yang memiliki kemampuan P akseptor yang baik. Nah, jadi dapat kita lihat, dapat disimpulkan bahwa yang memiliki yang lebih besar pertama tadi adalah dia harus sigma donor yang baik ditambah dengan P akseptor yang baik. P akseptor yang baik. Jadi dua syarat itu harus terpenuhi ya. Nah, kalau kita lihat urutannya menjadi seperti ini, urutan P akseptor seperti ini. Oke, jadi urutan P akseptor itu seperti ini. Ini urutan P akseptor ya. Oke. Nah, kenapa P akseptor dari apa namanya? P akseptor dari SCN- lebih besar daripada I- ya pasti ya, karena di SCN- itu ada ikatan rangkap. Sedangkan pada I- tidak terdapat ikatan rangkap. Jadi kemungkinan untuk menerima elektron SCN lebih besar dibandingkan I-. Seperti itu. Ini diingat-ingat ya. Jadi yang paling bagus sifat sifat P akseptor itu etena ya. Makanya nanti kalau belajar mekanisme reaksi kompleks itu, mekanisme reaksi organik yang dikatalisis oleh kompleks logam itu sangat
berpengaruh nih istilah pi akseptor, sigma donor. Nah, itu jangan sampai lupa. Nah, jadi kalau kita urutkan, urutan kekuatan efek trans itu menjadi seperti ini. Seperti ini. Tadi kan awalnya kita kalau tinjau dari sigma donor saja, itu H- lebih besar ya dibandingkan yang lain-lainnya. Tapi setelah dimasukkan faktor faktor P acceptor, CO lebih besar. Kenapa seperti itu? Kenapa CO lebih bagus, sifat efek transnya lebih besar? Kenapa? Karena CO, kita lihat CO dan H-. CO itu struktur Lewisnya seperti ini. H- itu seperti ini. H- itu hanya bisa donasi elektron aja. Jadi dia hanya bisa sigma donor saja di sini. Hanya bisa sigma donor. Sedangkan CO itu bisa sigma donor karena dia punya PEB dan dia bisa pi akseptor karena di sini ada ikatan rangkap. Kalau ada ikatan rangkap pasti ada yang bonding dan anti bonding. Jadi dia punya pi anti bonding yang bisa menerima elektron. Jadi dia di sini itu ada sigma donor dan pi akseptor. Makanya CO, Cn-, etena, nah itu akan memiliki efek trans yang lebih besar dibandingkan H- ataupun karbanion ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas pengaruh gugus lepas. Tadi kalau pengaruh gugus masuk itu semakin besar konsentrasi gugus masuknya, maka lajunya semakin cepat ya. Dalam hal kalau di gugus lepas itu yang kita lihat adalah jenis gugus lepasnya. Kalau gugus lepasnya itu merupakan gugus lepas yang baik, maka dia akan makin cepat reaksinya. Nah, apa yang dimaksud dengan gugus lepas yang baik? Gugus lepas yang baik itu adalah kalau seperti ini. Kan X-nya pengen lepas kan dari si PT-nya, maka ikatan PTX ini harus lemah dong. Karena X-nya pengen lepas, maka ikan PTX itu harus mudah lepas. Ikatan PTX seperti apa yang mudah lepas? Ikatan PTX yang panjang ikatannya itu cukup besar seperti itu. Nah, kalau kita lihat NO3- itu sangat cepat dibandingkan H2O ya. Karena panjang ikatan PT dengan NO3 itu lebih panjang dibandingkan PT dengan H2O. Kenapa seperti itu? Karena kemampuan donasi elektron H2O kan lebih besar dibandingkan NO3-. Makanya ikatan PT dengan NO3 itu lebih panjang dibandingkan ikatan PT dengan H2O. Seperti itu. Nah, pengaruh gus masuk ditentukan oleh kekuatan nukleofilik dari Y-nya ya. Jadi kalau dia semakin enggak juga sih, bukan semakin nukleofil sih. Jadi enggak dilihat dari dia kuat atau lemah sifat nukleofilnya. Jadi lebih dilihat di sini mengikuti teori HSAB ya. Keras lunak ya. Jadi kita lihat kekuatan nukleofil dari Y-nya dan karakter kompleksnya. Yang dimaksud itu adalah keras atau lunak ya. Seperti itu. Jadi urutan kecepatan reaksi untuk PT2 itu untuk ligan yang berbeda-beda. Oke, untuk ligan yang berbeda-beda, PR3 itu lebih mudah masuk ke dalam kompleks PT2 dibandingkan I-. Nah, urutan ini tidak sesuai dengan urutan kekuatan ligan dari urutan kekuatan kebasaan dari Y. Ya, ini pasti tidak sesuai dengan urutan kebasaan dari Y. Kenapa? Karena kalau kita lihat OH- kan lebih basa dari BR-. Kenapa OH- itu sangat sulit untuk masuk ke PT2? Karena OH- itu merupakan basa keras, sedangkan PT2 itu merupakan asam lunak ya. Jadi nggak nyambung. Yang interaksi yang kuat itu adalah kalau lunak ketemu lunak. Makanya OH- itu sangat sulit masuk ke PT2. Makanya di sini itu yang lebih mudah masuk ke PT2 itu PR3 ya. Karena PR3 merupakan basa lunak. Kenapa dia basa lunak? Karena dia netral terus strukturnya besar. Jadi dia
lunak, terus ketemu dengan PT2 yang juga asam lunak. PT2 itu kan kation yang berukuran besar. Kalau kation berukuran besar, ya pasti dia asam lunak. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut guys. Pelarut seringkali terlibat dalam mekanisme, ini udah kita bahas tadi ya. Tapi di sini tuh ada hal yang menarik dari kesimpulannya. Oke, kalau kita lihat seperti ini, untuk pelarut-pelarut yang bisa mendonasikan elektron, untuk pelarut-pelarut yang dapat mendonasikan elektron seperti DMSO, H2O, ETOH, PROH. Nah, itu kan pelarut-pelarut yang bisa donasi elektron tuh karena dia punya PEB. PEB yang bisa didonasikan. Untuk pelarut-pelarut yang bisa mendonasikan elektron, kita sebutnya good coordinating solvent karena dia bisa donasi elektron. Dia lajunya akan sebanding dengan nukleofilisitas dari si pelarutnya. Jadi laju dari proses proses substitusi bergantung dengan kekuatan nukleofil di pelarutnya. Kita DMSO sama H2O ya pasti yang lebih nukleofil DMSO ya, dimetil sulfoksida kan itu. Dimetil sulfoksida itu kan sangat lebih nukleofil dibandingkan H2O, makanya DMSO itu K-nya lebih besar. Sedangkan kalau pelarut kita itu tidak bisa atau pure coordinating solvent atau kemampuan donasi elektronnya itu sangat kecil, maka kecepatan lajunya itu ditentukan oleh sifat polar atau non-polarnya. Untuk pelarut-pelarut yang pure coordinating solvent, contohnya CCl4 sampai aseton dalam hal ini. Nah, ini kan sangat sulit mendonasikan elektron. Jadi yang lebih besar K-nya itu adalah pelarut yang kurang polar, yaitu CCl4 dalam hal ini. Jadi yang memiliki laju yang lebih cepat itu adalah pelarut yang non-polar. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ini kompleks PD2 ya. Kompleks PD2. Jadi di kompleks kita simpulkan dulu. Oh, nanti aja disimpulkannya. Kita lihat kompleks PD2. Reaksi kompleks PD2 itu 10 pangkat 5 kali lebih cepat daripada reaksi kompleks PT2 yang analog. Hal ini dikarenakan ikatan PDX lebih lemah daripada ikatan PTX. Ya. Jadi ikatan PD dengan gugus lepas itu lebih lemah dibandingkan ikatan PT dengan gugus lepas. Jadi karena ikatan PDX lebih lemah, ya pasti gugus lepasnya makin mudah lepas, sehingga laju reaksinya menjadi lebih cepat. Dalam hal ini untuk beberapa kompleks, terlihat bahwa K-ops untuk PD2 itu sangat jauh lebih besar dibandingkan K-ops untuk PT2. Seperti itu. Oke, nah kita simpulkan di sini beberapa hal yang penting untuk kompleks untuk substitusi pada kompleks segi 4. Yang pertama yang harus kita pahami, kompleks pada segi 4 planar ini ternyata dia ada pengaruh pelarut ya. Jadi ini dilihat dari yang K1 tambah K2Y. K2Y. Nah, K1 ini merupakan faktor dari solvent, sedangkan K2Y ini yang merupakan faktor dari gugus masuknya. Nah, solvent itu mempengaruhinya ada dua yang di sini tadi ya. Jadi ini dibagi dua. Kalau dia bisa donasi elektron, good. Jadi aku buat EDG aja ya, biar gampang. Jangan, kalau EDG harus ada EWG-nya ntar. Jangan EDG lah. Bisa koordinasi, bisa koordinasi. Bisa koordinasi. Nah, dia akan sebanding dengan nukleofilisitasnya, lajunya. Nah, kalau dia nggak bisa koordinasi, maka lajunya akan yang lebih besar itu adalah non-polarnya. Nah, itu. Kalau si Y, gugus masuk itu, kalau gugus masuk itu berpengaruhnya di mana? Tergantung dia lunak sama kerasnya. Untuk PT2, ini kan kita masih bahas PT2 ya.
Untuk PT2, maka Y yang baik itu adalah Y yang lunak ya. Jadi Y yang lunak. Jadi Y itu nanti kalian lihat lunak atau kerasnya seperti itu. Terus jangan lupa lagi, jangan juga lupa mengenai efek trans ya. Efek trans. Efek trans itu yang baik adalah yang punya yang bisa pi akseptor dan sigma donor. Nah, ini yang lebih baik dibandingkan yang hanya memiliki sigma donor saja. Seperti itu. Contohnya ini apa? Contohnya itu CO, CN negatif, etna, etena. Ini contohnya yang sigma donor yang bagus itu H- contohnya. Seperti itu kesimpulannya. Efek trans. Oke, ini kesimpulan dari segi 4 planar ya. Substitusi segi planar. Sekarang kita bahas, kita lanjut ini atau gimana? Lanjut aja ya. Ini masih ada orang nggak ya? Ada, Pak. Oh, ada ya. Kita lanjut ya guys. 5 substitusi kompleks oktahedral. Oke, nanti kalian gambarin sendiri ya, cis yang gimana, fasial itu yang gimana, meridional itu yang gimana. Oke, kita langsung ke sini. Reaksi substitusi yang jadi tadi kesimpulannya jangan juga lupa ya, di kompleks segi 4 planar itu, untuk substitusi segi 4 planar itu mekanismenya asosiatif ya, asosiatif atau IA ya. Sangat jarang disosiatif di segi 4 planar. Sekarang kita bahas substitusi kompleks oktahedral. Nah, kompleks oktahedral itu memiliki beberapa isomer seperti A dan B, seperti itu. Oke, kita lewat saja. Reaksi substitusi yang dipelajari adalah pada kompleks CR3 dan kompleks CO3. Spin rendah ya, karena mereka itu stabil secara kinetik ya. Jadi kita kalau di lab itu ya kita mengamati yang mudah diamati dong, yaitu yang inert. Nah, itu CO3 dan CR3 karena mereka spin rendah. Kalau CR3 itu kan D3 ya, jadi dia pasti spin rendah. Pasti kalau D3 itu pasti apa namanya? Kalau D3 itu pasti inert seperti itu. Jadi ini D3, jadi dia inert. Kalau CO3 itu D6 ya. D6, kenapa spin rendah? Ya nanti kita pilih ligan kuat supaya dia menjadi spin rendah. Yang low spin. Seperti itu. Oke. Umumnya reaksi yang terjadi pada kompleks oktahedral itu mengikuti mekanisme interchange ya umumnya. Mendingan gini ya, biar bisa nulis-nulis. Umumnya interchange, yang jadi masalah adalah tahap penentu lajunya. Ya, tahap penentu lajunya itu asosiatif atau disosiatif seperti itu. Jadi masalah IA ada di situ salahnya. Sekarang kita lihat seperti ini. Oke, ikatan MX putus, zat antaranya ML5. Berarti ini ID ya. ID. Kalau dia ID, maka yang disosiasi itu jadi seperti ini. Ini sama aja sih macam yang paling atas tadi. Jadi kalau ID, kalau dia disosiasi, dia tidak bergantung dengan konsentrasi si kompleksnya. Konsentrasi bus masuknya. Hukum lajunya ini, kalau kita sederhanakan jadi ini, terus kalau Y-nya itu kita buat berlebih, kita akan mendapatkan hal ini menunjukkan bahwa Y itu tidak mempengaruhi laju reaksi seperti itu. Kalau ID. Di sini nanti kita bahas mekanisme Eigen-Wilkins. Nah, kita bahas ini aja. Kak, sebelum lanjut boleh nanya dulu nggak, ada gambar Boleh. Boleh. Yang di dua slide sebelum yang ini, itu kan ada yang gambar biru-biru itu, yang ada itu ada tulisan light delta S plus, itu memangnya kita bisa lihat delta S dari apa namanya, dari grafik koordinat reaksi, itu kan koordinat reaksi Kak, X-nya. Tapi kenapa di situ bisa disimpulkan delta S plus gitu maksudnya? Delta S-nya positif, maksudnya gitu.
Oh, ini kenapa ini? Suaranya nggak jelas. Terus itu Udah. Atau suara aku yang nggak kedengeran ini ya? Oke, kalau dari sini itu belum bisa dilihat sebenarnya ya. Oke, kita bahas yang ini. Aku juga kurang bisa menyimpulkan white delta S positif kalau semakin dua puncak ini semakin kepisah, delta S semakin positif seperti itu maksud dari grafik ini ya. Tapi aku kurang mengerti juga sih. Nanti mungkin kita lihat di bawah aja deh. Kayaknya jangan dilihat di sini dulu. Oke. Kita lihat dari sini aja, dari mekanisme dari Eigen-Wilkins ini. Aku coba jelasin ini. Suaraku kedengaran kan? kedengaran, tetapi rasanya kayak ngegema gitu, gimana ya? Suaraku ya? Nggak tahu nih, earphone aku kayaknya yang rusak ya. Ini udah jelas belum? Sekarang udah jelas, Kak. Udah sama Kak. Udah jelas. Oke. Aku coba jelasin ini dulu ya. Yang grafik aku tadi itu aku kurang paham juga apa maksudnya. Pada konsentrasi Y yang tinggi, laju reaksi tidak bergantung pada Y, mekanisme D. Pada konsentrasi Y yang rendah, maka dia akan bergantung dengan konsentrasi Y, mekanismenya A. Jadi itu Eigen-Wilkins itu mengatakan bahwa kalau kita pengen mendapatkan mekanisme D, ya kita buat konsentrasinya itu tinggi. Supaya kita mendapatkan mekanisme A, kita buat konsentrasi Y itu rendah. Seperti itu. Nah, menurut Eigen itu, sebelum kesetimbangan kompleks dan gugus masuk bergabung membentuk kompleks encounter. Jadi istilahnya kita membentuk kompleks encounter seperti ini. Oke, jadi kita bentuk ini. Nah, ini merupakan prosesnya pembentukan kompleks encounter itu proses kesetimbangan, jadi kita mendapatkan seperti itu. Nah, tahap penentu lajunya itu adalah tahap berikutnya, kompleks encounter-nya itu lepas lagi membentuk ML6Y yang kompleks encounter-nya itu membentuk ML5Y dan L. Jadi udah terjadi substitusi seperti itu. Nah, ini merupakan tahap penentu lajunya. Nah, ini ada salah dikit di sini ya. Jadi di sini tuh bukan ML6 total, jadi ML6 aja. Ini totalnya nggak ada. Oke. Nah, ini kompleks yang di sininya konsentrasi kompleks awal. Jadi konsentrasi kompleks awal simbolkan dengan M total. Jadi karena konsentrasi kompleks awal itu kan tadi berubah menjadi encounter dan masih ada terdapat sisa konsentrasi kompleks ya. Jadi M total sama dengan sisanya ditambah produknya seperti itu. Nah, selanjutnya kita mengubah konsentrasi kompleks encounter itu menjadi ini. Dari persamaan kesetimbangan ini kita akan mendapatkan konsentrasi kompleks encounter itu sama dengan KE dikali konsentrasi sisa ML kompleksnya dikali konsentrasi gugus masuknya. Maka kita dapatkan ini. Setelah itu kita keluar dapat ini, konsentrasi ML diperolehlah ini. Oke, seperti itu. Sehingga kita akan mendapatkan hukum lajunya menjadi seperti ini. Hukum lajunya tadi kan bergantung sama konsentrasi ini, ya kan? Nah, konsentrasi kompleks ini itu kan sama dengan selisih dari konsentrasi kompleks awal dikurang konsentrasi kompleks sisa. Nah, konsentrasi ML6 itu
kita peroleh dari sini. Konsentrasi ML6 kita substitusi menjadi ini. Kita keluarin MN totalnya, kita akan mendapatkan KM total. KM total. Nah, KEY per 1 KEY itu didapatkan dari sini. Jadi yang KEY, nah itu dapatnya dari 1 min. 1 per tambah KEY. Nah, ini kalau disederhanakan jadi itu. Oke. Jadi KEY per 1 plus KEY. Oke. Kita lanjut. Dari sini, dari hukum laju ini, kita akan memperoleh keadaan yang berbeda seperti ini. Pada Y yang rendah, maka kalau konsentrasi sangat rendah, maka 1 plus KEY itu akan menjadi 1, kan? Akan menjadi 1, maka kita akan mendapatkan ini. Jadi 1 plus KEY ini hampir sama dengan 1 kalau Y-nya itu sangat kecil ya. Sehingga kita laju reaksinya menjadi KEM total Y, seperti itu. Nah, K dikali KE kita buat menjadi KOPS. Nah, seperti itu. Kita ubah ini menjadi KOPS. Oke, KOPS dapat diukur secara eksperimen ya. Jadi KOPS itu kita dapatnya secara eksperimen. Sedangkan KE, yang KE ke pembentukan tentapan keseimbangan kompleks encounter itu kita bisa hitung secara teoritis. Jadi kita karena ini secara eksperimen dapat, ini secara teoritis dapat yang KE-nya, maka kita dapat menghitung nilai K. Nilai K merupakan tetapan laju dari tahap penentu laju reaksinya. Karena K itu tadi untuk proses tahap penentu lajunya. Ini ya. Nah, jadi kalau kita dapat K, maka kita akan mendapatkan langsung tetapan hubungan antara hukum laju langsung dengan tetapan konsentrasi, tetapan lajunya. Oke, pada Y yang tinggi, maka kita akan mendapatkan KEY lebih besar dari 1, sehingga kita mendapatkan persamaan seperti ini. Oke, orde 1 dan tidak bergantung pada Y. Ini merupakan ciri-ciri dari disosiasi. Disosiasi, sedangkan yang ini merupakan ciri-ciri dari asosiasi. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kak, mau nanya, sekarang, Kak? Iya. Kan itu encounter tadi ya, Kak. Pak, bedanya encounter sama, kan kalau asosiasi kan dia ngebentuk kompleks jadi koordinasi 7 gitu kan. Kok suaranya menggema gitu ya? Nggak jelas suaranya. Nggak beda jauh dong. Nggak jelas suaranya, menggema gitu. Ika mungkin bisa di chat aja. Kayaknya koneksi aku deh, Kak. Aku di chat aja coba. Sudah? Udah di chat ya? Oke, kita lanjut aja dulu ya. Oke. Nah, jadi Eigen-Wilkins itu mengenai persamaan dari kompleks encounter, dia dapat menyimpulkan bahwa pada Y yang rendah terbukti bahwa pada Y yang rendah itu kita akan mendapatkan mekanismenya asosiasi karena bergantung sama konsentrasi Y, hukum lajunya. Sedangkan pada konsentrasi Y yang tinggi, dia mendapatkan bahwa hukum laju itu tidak bergantung dengan konsentrasi Y, sehingga dia akan cenderung disosiasi. Seperti itu. Kesimpulan dari penurunan rumus Eigen-Wilkins itu. Nah, selanjutnya, pada reaksi substitusi ligan air, di sini kita amati bahwa pada dengan gugus masuk yang berbeda-beda yang kita amati,
tetapan laju reaksinya itu di sini tidak terlalu signifikan ya perubahannya. Nah, hal ini menunjukkan karena tidak terlalu signifikan perubahan tetapan lajunya, maka kita anggap bahwa tetapan lajunya itu order 1 dan tidak bergantung pada jenis ligan yang masuk, ya. Tidak bergantung sama Y-nya apa. Sehingga proses untuk substitusi kompleks NiH2O6 kali 2+ terhadap P itu termasuk prosesnya disosiasi, seperti itu. Jadi untuk kompleks oktahedral itu, untuk ngebedain dia disosiasi atau asosiasi, nanti kita melihat apakah konstantanya berbeda pada Y yang berbeda. Kalau dia berbeda, berarti dia asosiasi. Tapi kalau dia tidak berbeda signifikan, berarti dia itu disosiasi, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita bahas efek ligan lepas, yaitu efek dari si X-nya. Nah, untuk mekanisme D itu sangat dipengaruhi oleh ligan lepas kan, karena mekanisme D itu diawali dengan pelepasan ligan X. Nah, mekanisme D itu laju sangat dipengaruhi oleh pada ligan lepas. Contohnya untuk reaksi CONH35 kali X2+ disubstitusi dengan H2O dengan X yang berbeda-beda, kita akan mendapatkan konstanta laju yang berbeda-beda. Di sini dengan X yang berbeda-beda, kita akan mendapatkan konstanta laju yang berbeda-beda. Nah, seperti itu ya. Sama halnya seperti kompleks tadi, planar yang tadi ya. NO3- itu merupakan kalau NO3- ngompleks tuh sama logam golongan B. Tentu itu ikatannya sangat lemah ya, ikatan NO3- itu lemah. Makanya dia K-nya di sini itu lebih besar, sangat besar dibandingkan yang lainnya. Seperti itu. Oke. Makin kuat ikatan MX, laju makin lambat ya. Jadi kalau MX-nya makin kuat kan makin sulit lepas, jadi lajunya akan lambat seperti itu. Sekarang kita bahas reaksi hidrolisis terkatalisis basa. Reaksi substitusi oktahedral dapat dipercepat oleh ion hidroksida ketika ada ligan yang mengandung atom hidrogen. Ketika ada ligan yang mengandung atom hidrogen yang menyebabkan penurunan muatan spesies aktif. Penurunan muatan spesies aktif ini maksudnya penurunan muatan dari si kompleksnya. Awalnya 3+, misalkan menjadi 2+, seperti itu. Dan meningkatkan kemampuan deprotonasi ligan untuk menstabilkan keadaan transisi. Contoh reaksinya seperti ini. Ini direaksikan sama OH- kita akan mendapatkan ini. Tetapi sebenarnya kita nggak mendapatkan OH- langsung mensubstitusi CO sebenarnya. Ini nggak kita dapatkan. OH- itu hanya berperan sebagai katalis saja. Kita lihat di sini. Oke. Nah, adanya OH- pada penentu laju bukan berarti OH- itu berinteraksi langsung dengan CO3 ya. Melainkan OH- menyebabkan deprotonasi ligan NH3 membentuk zat antara ini. Nah, itu fungsi OH-. Nah, mekanismenya seperti ini. Jadi OH- mendeprotonasi NH3 menjadi NH2 sehingga kan awalnya CO2+ menjadi CO lalalala 2+ menjadi CO lalalala plus. Karena ini kalau kita lihat NH3 dan X itu X-nya -1, muatannya NH3 itu 0, CO itu +3, jadi totalnya +2. Tapi kalau di sini CO-nya +3, X-nya -1, NH2 -1, NH3 itu 0. Jadi totalnya +1 ini. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya setelah mengalami deprotonasi, maka terjadi pelepasan X. X-nya lepas. Setelah X itu lepas, barulah digantikan oleh molekul air. Di sini lepas X-nya, kemudian masuk molekul air. Seperti itu. Jadi OH- itu hanya berperan untuk mendeprotonasi hidrogen pada atom N. Seperti itu. Oke.
Sedangkan yang masuk sebagai OH itu bukan OH-nya yang masuk, tapi H2O yang berinteraksi dengan CO, ya, seperti itu ya. Jadi H2O masuk, terus nanti salah satu hidrogen dari H2O-nya itu, H2O kan gini ya. Nah, ini kan kompleks sama CO, ini kan menjadi plus nanti. Nah, ini akan diambil oleh si OH- lagi. Jadi OH- ngambil H-nya. Seperti itu. Makanya dihasilkan di sini OH. Oke. Oke, reaksi tahap penentu laju kan ini disosiasi ya. Jadi pemutusan atau pelepasan gugus lepas itu merupakan tahap penentu laju. Hai. Laju reaksinya seperti ini jadinya. Oke. Tahap penentu lajunya itu tahap 2, jadi dia bergantung sama konsentrasi zat antara ini. Karena ini merupakan zat antara, jadi kita nggak akan mendapatkan konsentrasinya secara pasti. Oleh karena itu, zat antara ini harus diubah konsentrasinya ke dalam konsentrasi kompleks awal dan konsentrasi OH-. Gimana caranya? Pakai cara steady state lagi ya. Jadi pakai steady state. Kalau kita lihat steady state itu nanti, kalau kita tulis steady state di sini, aku simbol-simbol aja ya, pakai simbol ya, biar nggak kepanjangan nulisnya. Aku misalkan ini A, ini B, oke, seperti itu ya. Jadi ini juga C ya. Kalau kita lihat C itu kan zat antara tuh si C. Jadi total laju pembentukan dan pengurangannya itu 0 ya. Jadi laju terbentuk sama laju pengurangannya. Nah, kalau kita tinjau si C, untuk reaksi ke kanan dia dibentuk berarti K1 AB, laju reaksi ke kiri dia itu berkurang, jadi K-1 C. H2O nggak masuk karena dia liquid. Selanjutnya ini kita misalkan K saja ya. Jadi ya ini K kecil, min K kecil C, seperti itu. Kalau kita hitung C-nya, C berarti sama dengan, kalau kita hitung C-nya berarti K1AB per K-1 plus K. Gitu ya? Iya. Oke. Nah, proses kesetimbangan itu merupakan proses yang sangat cepat ya. Jadi sangat cepat. Jadi karena dia sangat cepat, artinya besar dari K-1 itu jauh lebih besar dibandingkan K. Sehingga K-1 plus K kita bisa ubah menjadi C itu menjadi K1AB per K. K-1, oke? Karena K-1 itu sangat lebih besar dibandingkan K yang ini. Karena ini kesetimbangan, jadi lajunya cepat banget. Karena K1 per K-1 itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah tetapan kesetimbangan. Jadi konsentrasi C, yaitu zat intermediate itu sama dengan tetapan kesetimbangan dikali AB, seperti itu. Nah, tetapan kesetimbangan dikali AB, KE itu tetapan kesetimbangan E-nya itu equilibrium. Jadi tetapan kesetimbangan KE dikali AB. Ini kan A, ini B. Ini A, ini B. Seperti itu. Ini K-nya dari mana ya? Dari atas ya. Dari tahap penentu lajunya. Nah, KA dikali KE kita simbolkan sebagai KB. Nah, seperti itu ya untuk yang dikatalisis oleh basa. Proses ini tidak terjadi pada kompleks COPY4 kali X2 plus karena PY itu tidak memiliki H yang bisa dideprotonasi oleh basa kita. Oke guys, kita lanjut. Baterai HP pun mulai habis ini. Sempat nggak ini ya? Kita lanjut ya.
Stereokimia substitusi. Hampir semua kompleks oktahedral melibatkan tahap D atau ID ya. Hampir semua, jadi tidak semua ya. Yang melibatkan spesi kompleks koordinasi 5. Oke. Nah, pada kompleks CIS, mekanisme disosiatif zat antara adalah spesi koordinasi 5. Struktur zat antara menentukan stereokimia kompleks yang dihasilkan. Struktur piramid itu pas menghasilkan CIS. Kalau dia membentuk piramid pasti menghasilkan CIS. Sedangkan kalau trigonal bipiramida, CIS banding transnya itu rasionya 2:1. Ini analoginya. Kalau kita punya nggak kelihatan ya. Nah gini. Oke. Hai. Kalau kita punya isomer CIS awalnya, isomer CIS, terus lepas X-nya, gugus lepasnya keluar, membentuk segi 4 piramid. Kalau segi 4 piramid yang terbentuk, pasti mau nggak mau H2O-nya itu masuk dari sini ya, masuk dari situ, sehingga dihasilkan CIS juga. H2O terhadap Y-nya itu CIS. Oke. Tetapi kalau kita dapatnya segitiga bipiramida, ini segitiga bipiramida, H2O-nya itu bisa masuk dari 3 tempat, bisa masuk dari sini, bisa masuk dari belakang sono, bisa masuk di depan sih. Nah, kalau dia masuknya di depan, kita dapatkan CIS. Kalau masuknya di samping kanan itu, kita dapatkan CIS. Kalau masuk ke belakang sono, dapatnya trans, seperti itu. Jadi tergantung intermediatnya ya. Jadi kalau intermediatnya segi 4 piramid ya pasti CIS. Kalau segitiga bipiramida CIS banding transnya 2:1 seperti itu. Oke. Kak mau tanya. Iya, boleh. Taunya dia intermediate-nya segitiga planar atau segitiga bipiramid atau dia bipiramida segi 4 yang intermediate itu dari mana, Kak? Nah, kalau biasanya di soal-soal itu nanti diberitahu ya. Diberitahu biasanya itu nanti dari presentasi gitu. Ada CIS misalkan, kompleks CIS, terus disubstitusi. Kompleks oktahedral CIS disubstitusi, ternyata presentasi CIS-nya segini, pada produknya itu CIS-nya itu segini, transnya itu segini. Nah, dari situ kita dapat menebak nanti zat antara intermediatnya itu segi 4 planar atau segi 4 piramid atau segitiga bipiramida. Jadi dari presentasi produk yang dihasilkan nanti. Seperti itu. Kalau secara praktikum aku nggak tahu sih ya. Belum pernah juga. Oke. Kita bahas terakhir ya. Di sini tuh yang terakhir itu proses transfer elektron. Nah, reaksi redoks melibatkan transfer elektron dapat dimonitor dengan menggunakan jejak isotop ya. Jadi kita menemukan isotop yang berbeda sehingga kita dapat mengamati proses transfer elektron pada reaksi redoks. Selain menggunakan isotop, kita juga bisa menggunakan aktivitas optik ya. Nanti akan menghasilkan aktivitas optik yang berbeda-beda. Tapi di sini tuh fokus kita tidak di situ, tidak menentukan tidak menentukan proses transfer elektronnya itu secara isotop dan aktivitas optik. Yang kita tentukan itu adalah mekanisme yang terjadi. Nah, mekanisme transfer elektron itu diusulkan A atau B pada pemenang Nobel 1983, ada 2 mekanisme, inner sama outer. Nah, kalau dia inner, itu artinya ada kontribusi atau bantuan dari ikatan kovalen ligan jembatan. Sedangkan dia kalau dia outer sphere, itu nggak ada kontribusi dari ligan jembatannya. Nah, kita bahas awal dulu yang inner sphere. Jadi, Ayah? Di chat ada pertanyaannya Ika belum dijawab, Kak. Oh iya, maaf. Ya. Makasih, Kak. Gimana ngelihat chatnya gimana nih? Nah, di sini ya. Oke. Chat. Kalau encounter itu bukannya prosesnya mirip dengan asosiatif ya, Kak?
Karena kan dia ngebentuk suatu ikatan dulu sama ligan masuk apa encounter itu beda konsepnya. Nah, konsepnya beda ya. Jadi konsep encounter sama asosiatif itu berbeda. Encounter itu belum tentu membentuk ikatan. Jadi dia hanya gabung aja. Jadi makanya di situ disebutnya encounter, istilahnya di situ. Jadi encounter itu ligan bukan membentuk ligan masuk tidak langsung membentuk koordinasi 7, tidak ya. Jadi dia hanya bergabung, mungkin melalui interaksi muatan saja. Interaksi muatan seperti itu. Tapi berarti prosesnya antara asosiatif sama disosiatif menurut Egan Wilkins sama lewat proses encounter yang mirip asosiatif ini. Apa maksudnya ini? Tapi berarti prosesnya antara asosiatif sama disosiatif menurut Egan Wilkins sama. Oh iya benar. Jadi Egan Wilkins itu pengen membuktikan bahwa pada konsentrasi Y yang tinggi dia cenderung disosiatif, sedangkan pada konsentrasi Y yang rendah dia cenderung asosiatif. Nah, caranya seperti apa? Dia membuat pendekatan pada tahap awal itu yang terjadi bukan membentuk koordinasi 7 dan koordinasi 5, bukan. Yang terjadi adalah si gugus masuk sama kompleks awal oktahedral itu bergabung, tapi bergabungnya bukan membentuk ikatan, bergabungnya hanya melalui interaksi secara kimia saja. Mungkin interaksi ion-ion atau interaksi dipol-dipol seperti itu. Ya, jelas ya mungkin ya. Jadi koordinasi. Oke, kita lanjut ke sini, outer sphere sama inner sphere. Oke, bentuk tereduksi kita amati untuk reaksi ini. Untuk CO2+ itu kita sebut bentuk tereduksinya. Untuk CO3+ kita sebut bentuk teroksidasinya. Begitu juga dengan CR ya. Nah, untuk CO3+ itu kan D berapa tuh? D6 ya. D6 terus NH3, adanya NH3 itu membuat dia low spin D6. Jadi dia non labil. Ini D6 low spin. Jadi dia non labil, artinya inert ya. Di sini tuh CR3+ atau D3 ya, D3 pasti non labil. Sedangkan di sini D2 jadi D4 jadi dia labil. Sedangkan di sini D7 ya pasti labil. Oke, seperti itu. Jadi CR2 dan CO2 itu labil, sedangkan CO3 dan CR3 itu inert. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut. Ligan Cl pada kompleks itu berasal dari kompleks CO. Ligan Cl dari kompleks CrOH pada produk itu berasal dari CO dari reaktan. Nah, karena CO tidak dapat kehilangan Cl sebelum reduksi, dan Cr tidak dapat mengikat Cl setelah oksidasi, maka harus terikat pada kedua logam selama reaksi berlangsung. Artinya gini, CO itu tereduksi sebelum hilang Cl. Jadi sebelum Cl lepas, CO itu udah tereduksi. Seperti itu. Sedangkan Cr itu teroksidasi ya sebelum mengikat Cl secara utuh loh ya. Maka Cl itu harus terikat dengan CO dan Cr secara berbarengan supaya terjadi proses transfer elektron. Oke. Nah, kita matinya seperti gabung dulu baru terjadi proses transfer elektron. Sedangkan pada proses ini juga terjadi proses transfer elektron tapi tidak terjadi proses transfer ligan ya. Jadi ligan jembatannya itu tidak pindah, ligan jembatannya itu tetap berada di Fe. Di sini hanya terjadi proses transfer elektron. Ligan jembatan yang umum pada inner sphere itu contohnya halida, OH-, CN-, NCS-, yang dia bisa mengikat, yang dia punya dua tangan gitu ya. Jadi dia punya PeB di kiri dan di kanan. Halida kan punya banyak PeB, jadi dia bisa donasi elektron di kiri dan di kanan. Halida tuh. Jadi bisa donasi ke sini, bisa donasi ke sini. OH- juga gitu, terus NCS- juga gitu ya. NCS-, NC
S min. Jadi dia bisa donasi ke sono, dia bisa donasi ke sono. Karena N punya PEB, S juga punya PEB. Seperti itu. Nah, pirazin juga seperti itu, piperidin juga seperti itu. Pirazin tahu ya strukturnya, nanti tinggal dicari di Google aja. Nah, pirazin itu kalau nggak salah gini ya. Kalau nggak salah ya. Nah, gitu ya, itu pirazin. Oke, karena dia punya N di kiri dan N di kanan, maka dia bisa bertindak sebagai ligan jembatan. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ke sini tadi. Mekanismenya. Tahap-tahap inosfer itu pertama adalah pembentukan ligan jembatan. Pembentukan jembatan. Jadi, ngebentuk jembatan dulu. Terus, setelah terbentuk jembatannya, baru terjadi transfer elektron. Nah, setelah terjadi transfer elektron, barulah terjadi pemutusan ikatan. Seperti itu, guys. Nah, masalahnya itu adalah gini. Pertanyaan yang menarik itu sebenarnya kenapa si CL-nya itu bisa pindah ke CR, nah gitu ya. Nah, itu dapat dijelaskan dari labil dan tidak labilnya. Jadi CO2 itu kan lebih labil dibandingkan CR3 kan. Ketika udah terjadi ini kan terbentuk ketika udah terjadi proses transfer elektron. Nah, ketika udah terbentuk ini, di CO2 sama CR3 kita bandingkan mana yang lebih labil. Karena CO2 lebih labil, maka ikatan CO dengan Cl itu lebih mudah putus. Ya, makanya yang terbentuk adalah ini dan ini. Seperti itu. Oke. Nah, sedangkan di sini ini tuh tidak terjadi transfer CN. Kenapa? Tidak terjadi transfer CN. Karena Fe2 itu D6 ya? Fe2. Iya, Kak. Iya, kalau nggak salah D6. Terus ini juga D6 kan? Nah, dia tuh sama-sama inert. Jadi kalau dia sama-sama inert, dia kemungkinan besar tidak terjadi pemindahan ligan jembatan itu. Jadi tetap aja kembali ke si kompleks awalnya. Jadi yang terjadi itu hanya transfer elektron. Seperti itu. Jadi ligan jembatan itu tidak ditransferkan karena dia sama-sama inert. Oke. Nah, ini beberapa contoh ligan jembatan kita bandingkan dengan tetapan laju ya. Kalau kita lihat di sini, F minus itu F sampai I, F minus sampai I minus. K yang lebih besar itu I minus ya pasti kan, karena I minus itu kan kurang elektronegatif dibandingkan F minus dan seterusnya. Jadi kemampuan dia untuk donating elektron itu lebih baik dibandingkan Br minus, Cl minus dan F minus seperti itu. Sedangkan untuk N3 minus sama H2O, H2 itu sangat jelek ya, karena H2 itu nggak bisa donasi elektron walaupun dia punya 2 PEB ya. Jadi dia nggak bisa donasi elektron dengan baik, jadi dia tidak bisa sulitlah menjadi ligan jembatan. Aksi berikut menunjukkan tahap penentu laju adalah tahap transfer elektron dan laju bergantung pada X. Pada tahap transfer elektron, ini kok bisa gitu ya? Tahap transfer elektron. Nah, aku kurang tahu yang ini, nanti kita jawab di kesempatan lain ya. Aku juga kurang paham nih mengenai. Oh, paham. Nggak paham. Terjadi pada proses transfer elektron. Tadi biasanya tahap penentu laju, kalau untuk tahap-tahap ini tuh tahap penentu laju itu bagian mana sih? Pasti bukan yang pertama ya, karena yang pertama itu kesetimbangan, pasti lajunya cepat. Nah, ya kita ngelihat itu tahap penentu lajunya itu bisa transfer elektron, bisa pemutusan jembatannya. Kalau untuk yang ini kasusnya itu yang terjadi itu adalah
proses transfer elektron. Kenapa? Karena di sini itu terjadi pemindahan ligan. Ya kan? Di sini itu terjadi pertukaran ligan X ke Cr. Nah, pemindahan ligan X ke Cr itu merupakan proses yang sangat cepat biasanya. Kalau tidak terjadi pemindahan ligan, itu tuh prosesnya itu, kalau menurut aku ya ini belum tentu benar, nanti kalian bisa baca lagi. Untuk ngebedain dia tahapnya itu penentu lajunya itu transfer elektron atau pemutusan jembatan, kalau dia pemutusan jembatannya itu melibatkan transfer ligan, biasanya itu pemutusan ikatannya itu cepat. Jadi tahap penentu laju itu transfer elektron. Kalau dia tanpa pemindahan ligan jembatan, biasanya prosesnya itu lambat dan dia kemungkinan besar tahap penentu lajunya pemutusan jembatannya itu. Tapi nanti aku coba cari lagi. Itu sepengetahuan aku sejauh ini. Untuk selanjutnya kita bahas outer sphere aja. Terjadi jika semua reaksinya itu inert, oke. Jadi reaksinya itu reaktannya semuanya inert, transfer elektron sangat cepat, tidak melibatkan pemutusan dan pembentukan ikatan. Jadi hanya transfer elektron saja di sini. Ini tahap-tahapnya, terus itu hukum lajunya. Nanti itu dari steady state lagi ya. Itu dari steady state diturunkannya. Kita bahas ini. Ada dua tipe transfer elektron secara outer sphere. Yang pertama itu spesi kimianya berubah ya. Jadi awalnya di sini IrCl62- berubah menjadi IrCl63-. Ada juga yang tidak berubah spesi kimianya. Contohnya FeOH2 kali 62+ di produk juga ada itu. Nah, sekarang kita lihat data ini untuk outer sphere. Jadi outer sphere itu sangat dipengaruhi sama ligannya ya. Jadi sangat dipengaruhi oleh ligannya. Kalau ligannya berbeda, maka dia itu kemampuan transfer elektronnya juga akan berbeda. Dalam hal ini, untuk ligan BP, yaitu proses transfer elektron itu sangat cepat ya dibandingkan untuk ligan PEN. PEN itu penantrolin ya. Aku kurang tahu juga penantrolin kayaknya. Dibandingkan PEN, OH, EN, sama NH3. Ini dapat dijelaskan dari kemampuan dia mentransferkan elektron ligannya. BPY itu mengandung sistem elektron, dia mengandung ikatan pi. Nah, adanya ikatan pi pada ligan itu dapat membantu proses transfer elektron pada mekanisme outer sphere ya. Makanya kalau mengandung ikatan pi seperti itu, tetapan lajunya tuh makin besar seperti itu. Oke. Nah, tetapi pada reaksi self-exchange berikut ini tidak ada spesi kimia yang berubah kan? Artinya delta G sama dengan 0 dong, karena spesinya tetap. Dan K-nya sama dengan 1, karena konsentrasi produk bakalan sama dengan konsentrasi reaktan. Tetapi mengapa reaksi itu bisa mempunyai laju yang kenapa bisa terjadi dengan cepat tuh prosesnya? Nah, itu disebabkan oleh panjang ikatan Ml pada kompleks M3 lebih pendek daripada panjang ikatan Ml pada kompleks M2. Nah, karena ada proses fakta itu, apakah di teori yang lain nanti? Nah, bagaimana reaksi dengan delta G sama dengan 0 dapat kehilangan energi ketika ada transfer elektron dari itu ke itu? Jawabannya tentu tidak bisa karena transfer elektron hanya dapat terjadi jika panjang ikatan dalam keadaan M2 dan M3 adalah sama. Jadi tidak ada proses kehilangan energi pada transfer elektron ini sama ini. Ya. Jadi tidak ada transfer energi. Maksudnya tidak ada kehilangan energi. Jadi sistem itu tidak kehilangan energi. Yang terjadi hanya transfer elektron. Dan transfer elektron hanya terjadi jika panjang ikatan pada M2 dan M3 itu sama. Jadi syaratnya itu, panjang ikatannya harus sama. Jika panjang kedua ikatan tidak sama, harus terbentuk dulu keadaan tereksitasi agar transfer elektron dapat terjadi.
Nah, itu idenya. Jadi kita usulkan teori yang baru, yaitu keadaan tereksitasi dari masing-masing ion. Nah, kehilangan elektron dari Ml62+ menjadi Ml3+ dapat dalam keadaan tereksitasi vibrasi memperpanjang ikatan Ml. Oke. Demikian pula sebaliknya, penambahan elektron pada M3+ menghasilkan Ml2+ dalam keadaan tereksitasi vibrasi memperpendek ikatan Ml. Jadi kan tadi ikatan ikatan M2+ awalnya itu M3+ itu M2+ itu awalnya pendek ikatannya, M3+ itu panjang. Nah, untuk menyamakan panjang ikatan mereka pada keadaan tereksitasi, ya si Ml2+-nya itu harus diperpanjang ikatannya dan M3+-nya harus diperpendek ikatannya supaya proses transfer elektron itu bisa terjadi. Oke. Nah, ini disebut dengan restriksi Franck-Condon ya. Restriksi Franck-Condon itu sangat kimia fisik ya. Nanti boleh tanya aja sama anak kimia fisik ya. Itu apa itu restriksi Franck-Condon. Coba tentang mekanisme bagaimana cara memperpanjang dan memperpendek ikatan aja. Pada kompleks FeBpY3 2+ dan 3+, itu keduanya spin rendah dengan panjang ikatan Fen masing-masing hampir sama ya. Jadi yang Fe3 sama Fe2 itu panjang ikatannya dengan Fen itu hampir sama, jadi proses transfer elektron itu sangat cepat berlangsungnya. Sedangkan untuk Ru dengan N pada kompleks itu panjang ikatannya itu deltanya itu lebih besar gitu. Jadi perbedaannya lebih besar dibandingkan yang Fen tadi, sehingga laju transfer elektronnya itu makin rendah seperti itu. Sedangkan untuk CO, pada panjang ikatan juga terjadi perubahan keadaan spin. CON itu 211 ppm, ya, yang high spin-nya. Sedangkan CONH363+, CON itu low spin, D6. Itu panjang ikatannya itu 1,6. Energi aktivasi tinggi dan laju reaksi sangat lambat. Karena perbedaan panjang ikatannya itu sangat jauh. Makanya K-nya itu sangat kecil, artinya EA-nya sangat besar. Transfer elektron terjadi pada keadaan tereksitasi. Nah, gambarnya seperti ini. Awalnya CO2+ itu panjang ikatannya itu sangat panjang, ya kan? Terus si CO3+ itu pendek. Nah, yang kita lakukan adalah memperpanjang ikatan ini dan memperpendek ikatan yang ini. Nah, gimana cara memperpanjang ikatan yang CO3? Ya kita eksitasi salah satu elektronnya. Nah, selanjutnya yang ini juga dieksitasi salah satu elektronnya. Ketika udah dalam keadaan tereksitasi, kemudian terjadi proses transfer elektron. Jadi satu elektron di sini ditransfer ke sini, jadi elektronnya. Sehingga di sini menjadi CO3+, di sini menjadi CO2+. Tentu konfigurasi elektron yang di sini sama di sini sama karena dia merupakan kompleks yang sama dengan muatan ion yang sama dan dalam keadaan tereksitasi. Jadi dia panjang ikatannya sama nanti. Di sini juga bakalan sama. Muatan ionnya sama-sama dalam keadaan tereksitasi, dan dia muatan ionnya sama. Jadi panjang ikatannya bakalan sama. Sehingga ini dan ini juga sama kan panjang ikatannya. Nah, ketika kembali ke keadaan awal, dia akan menjadi keadaan yang sama seperti keadaan semulanya, seperti itu. Yang diamati proses transfer elektron yang cepat itu adalah di sini. Disitulah yang terjadi proses transfer elektron yang cepat tadi. Nah, tapi kalau ini untuk kasus, kalau keadaan awalnya itu terjadi perbedaan panjang ikatan yang cukup signifikan, tapi kalau panjang ikatannya
tidak terlalu signifikan perbedaannya, prosesnya itu bisa langsung terjadi ke sini langsung karena dapat terjadi pada proses yang langsung aja nggak melalui eksitasi terlebih dahulu, maka ini biasanya K-nya sangat besar. Contohnya untuk yang FEBPY tadi. Itu kan panjang ikatan udah hampir sama ya, udah mendekati. Nah, itu langsung besar aja, langsung sangat cepat proses transfer elektronnya. Nah, data tetapan laju jadi sangat dipengaruhi oleh jenis ligannya. Untuk ligan penentrolin, karena dia punya orbital P, makanya dia punya K yang lebih besar dibandingkan ligan etilen diamin dan ligan amonia, seperti itu. Jadi adanya orbital P pada ligannya itu untuk memfasilitasi migrasi satu elektron secara intermolekular, sehingga kompleks PEN cenderung mempunyai laju transfer elektron lebih cepat. Seperti itu. Nah, selanjutnya, laju reaksi transfer elektron yang melibatkan kationik dalam media air. Maksudnya kalau logamnya itu bermuatan positif, jadi kompleks positif, mengalami transfer elektron, itu tidak dipengaruhi oleh anion yang ada di dalam larutan. Jadi terserah anionnya apa, ya transfer elektronnya, laju transfer elektronnya itu ya segitu-segitu aja. Tapi kalau kompleksnya itu negatif, nah, kalau kompleks negatif, proses transfer elektronnya itu sangat dipengaruhi oleh kationnya. Jadi, contohnya FeCN6 3- dan FeCN6 4- kalau mengalami transfer elektron, itu sangat dipengaruhi oleh K+. Karena K+-nya itu nanti menyeimbangkan muatan dari kedua kompleks tersebut. Jadi, sebagai kation penyeimbang. Kalau ada K+ sebesar 10⁴. Nah, kalau kita masukin ke dalam larutan itu, crown ether, yaitu 18 crown 6, yang terjadi adalah penurunan laju transfer elektron. Kenapa? Karena sebagian K+- itu nanti akan dikelat oleh si crown ether itu. Nah, sehingga K+ yang jumlah K+ yang digunakan untuk menyeimbangkan kompleks negatif ini akan berkurang sehingga proses transfer elektronnya terganggu. Seperti itu. Nah, di sini ada teori dari Marcus Huss. Nah, reaksi transfer elektron itu diibaratkan seperti ini. Ini keadaan awal, sedangkan M aksen itu keadaan tereksitasi. Nah, ini keadaan awal, normal, ini tereksitasi. Transfer elektron itu dapat berlangsung di keadaan awal, ground state juga dapat terjadi di keadaan tereksitasi, maupun campuran di antara keduanya. Ya. Jadi, ini K11, K22, dan K12. Nah, K12, tetapan laju yang kedua ini, K12, itu dapat dihitung dengan rumus akar dari K11 dikali K22 dikali tetapan kesetimbangan dari reaksi ini. Jadi ini prosesnya itu sebenarnya kesetimbangan. Nah, dengan K12 adalah tetapan kesetimbangan dari reaksi transfer elektron tersebut. Nah, nilai K12 ini dapat dihitung dari nilai SL. Apa hubungan SL dengan K12? Tetapan kesetimbangan itu sama dengan eksponensial dari N F E per RT. Ya gini ya, kalau nggak salah ya, dari apa namanya? Dari sel volta potensial sel ya, kalau aku nggak salah. Oke. Atau nanti kalian menghitungnya pakai apa namanya? Pakai persamaan Nernst ya. Pakai persamaan Nernst, mungkin kalian nanti cari persamaan Nernst yang gini. Yang E sel, persamaan Nernst itu E sel sama dengan E0 sel min. Kalau dia suhunya 25 derajat misalkan, 0,0592 per N. N itu elektron yang ditransferkan dalam hal ini, log Q gitu ya. Nah, dari situ. Oke,
Oke, jika K12 dari Marcus sesuai dengan data eksperimen, ini membuktikan bahwa reaksi tersebut terjadi dengan mekanisme outer sphere, seperti itu. Jadi itu kesimpulan dari mekanisme outer sphere. Jadi jurinya itu adalah nilai K12. Kalau K12 sama dengan yang eksperimen, ya berarti dia outer sphere. Diketahui tetapan laju reaksi transfer elektron ini adalah segitu, dan tetapan laju kesetimbangannya adalah segitu. Tetapan laju reaksi self-exchange untuk RU segitu, dan itu segitu. Apakah data tersebut sesuai untuk menunjukkan reaksi ini adalah mengikuti outer sphere? Nanti tinggal dihitung ya. K11 dikali K22 dikali K12. Akar dari itu nanti harus sama dengan ini. Seperti itu. Kalau mendekati itu nilainya berarti dia outer sphere. Kita hitung di sini. Nah, dapatnya segini. Secara eksperimen segini. Hampir sama ya. Hampir sama berarti dia kemungkinan besar dia outer sphere. Seperti itu. Oke. Sampai sini aja. Ada pertanyaan? Mungkin besok kita lanjut lagi, atau kalau mau nanti sore kita bahas-bahas soal ya, kalau mau. Oke, Kak. Gimana? Nanti sore aja. Kalau nanti sore jam berapa, Kak? Jam-jam 4 gitulah. Oh, oke, boleh. Kakak, Oke, nanti apa? Kakak nggak apa-apa, bisa. Nggak apa-apa, ngisi waktu kosong aja lah. Oh, oke. Jadi nanti aku bikin roomnya jam 4. Oke, nanti jam 4 kita sesi tanya jawab sama sesi bahas-bahas soal tentang materi yang Bu Juong dulu ya. Besok kita bahas materi yang satunya lagi. Oke, Kak. Oke, terima kasih ya. Makasih banyak, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Terima kasih banyak, Kakak.